Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya atas nama Nahda Madaniyah dan anggota saya Wahyuni. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perspektif Sosiopologi tentang Interaksi Sosial. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami akan membahasnya. Kehidupan dan aktivitas manusia tidak terlepas dari yang namanya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia akan melakukan interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, interaksi sosial pun menjadi salah satu topik pembahasan di sosiologi, bidang ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dalam sosiologi, interaksi sosial didefinisikan sebagai suatu aktivitas pertukaran sosial antara dua atau lebih individu. Interaksi sosial dapat dilihat dari berbagai jenis ukuran kelompok, seperti 2, 3 individu, atau kumpulan yang lebih besar lagi. Peran interaksi sosial pada aktivitas masyarakat itu sangatlah besar. Munculnya sosialisasi aktivitas sosial dipicu oleh adanya suatu interaksi sosial. Selain itu, dengan adanya interaksi sosial, suatu tatanan di dalam masyarakat yang dapat membentuk kepribadian setiap individu juga akan terbentuk. Jadi, struktur masyarakat dan kebudayaan terbangun karena adanya interaksi sosial. Dengan berinteraksi satu sama lain, orang akan merancang aturan, institusi, dan sistem tempat mereka hidup. Teori interaksi sosial menurut ahli sosiologi, di antaranya oleh George Herbert Mead dan Erving Goffman. Keduanya menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan suatu bentuk aktivitas individu yang akan menjadi faktor pembentuk kepribadian setiap orang. Kedua sosiolog itu juga merumuskan teori interaksi sosial, yaitu teori interaksionisme simbolik dan dramaturgi. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik, di mana teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. Menurut pendapat Mead, interaksi sosial terjadi karena adanya penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna, di mana simbol ini menciptakan makna yang akan memicu interaksi sosial antar individu. Kemudian yang kedua, interaksionisme dramaturgi, di mana teori ini dikemukakan oleh Erving Goffman. Menurut pendapat Goffman, interaksi sosial itu seperti suatu pertunjukan seni, sebab dalam interaksi sosial ada dua jenis kehidupan, yaitu backstage di belakang panggung dan front stage di depan panggung. Jenis-jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial ini menurut Kemendikbud ada 3, yaitu interaksi orang per orang, kemudian interaksi individu dan kelompok, kemudian yang ketiga antar kelompok. Menurut Lumen Learning, interaksi sosial ada 5. Yang pertama itu komunikasi nonverbal, di mana proses komunikasi ini dilakukan tanpa adanya aktivitas nonverbal antar individu. Komunikasi ini juga banyak ditemukan pada aktivitas media sosial yang disampaikan melalui pakaian dan gaya. Kemudian yang kedua yaitu pertukaran sosial, di mana proses komunikasi ini dengan melakukan aktivitas pertukaran yang mengarah pada suatu hubungan antar individu. Jenis interaksi sosial yang ketiga yakni kerjasama. Proses ini juga merupakan suatu kegiatan kerja atau melakukan sesuatu secara bersamaan antar dua atau lebih. Kerjasama bisa terbagi dalam 3 jenis, yakni dipaksakan, sukarela, atau tidak disengaja. Yang keempat yakni konflik. Dalam sosiologi, konflik dianggap sebagai hal yang normal saja yang ada dalam suatu interaksi sosial. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya kepentingan pribadi ataupun kelompok atau perebutan suatu kendali atas sumber daya yang langka. Kemudian jenis interaksi sosial yang kelima yakni kompetisi. Kompetisi juga merupakan suatu hal wajar yang ada di dalam interaksi sosial.